A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri book review dari buku yang berjudul Mengunduh Energi Allah. Mengapa review ini diadakan? Karena ada sesuatu yang menarik, yaitu pada saat saya menemukan buku ini di sebuah marketplace, harganya adalah Rp286.000. Dan setelah saya bertemu dengan penulisnya, harga dari buku ini adalah di bawah Rp50.000. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih isi dari buku ini dan mengapa buku bekasnya saja dijual dengan harga yang hampir 6 kali lipatnya? Dan setelah saya membaca buku itu, memang isinya itu daging semua. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan penulisnya, yaitu Bapak Haji S. Suhada. Beliau ini adalah berlatar belakang pendidikan, teknik, dan magister manajemen SDM. Beliau juga praktisi SDM dan energi tubuh, berpengalaman memberikan seminar mengenai isi buku ini di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang pasti akan menarik sekali bahasan dari buku review ini. Demikian, kami persilahkan Bapak Haji Suhada untuk memulai buku review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sekali diberi kesempatan bertemu dengan Bapak Haji, dan memang bukunya sangat luar biasa sekali, Pak. Monggo silakan untuk menyampaikan review ini. Baik, terima kasih Pak Hadi. Salah satu alasan saya menulis buku ini, pertama, saya pernah dinasehati seorang alim, di mana beliau berkata, kalau spiritual kamu paling bagus, gunakan pendekatan dengan ilmu yang paling kamu kuasai. Kamu bukan orang pesantren, jangan sekali-kali menggunakan pendekatan pesantren. Gak usul katanya, tidak nyampe. Maka karena background saya waktu itu bekerja di perusahaan listrik, pendekatan itu saya gunakan dengan pendekatan energi listrik. Kemudian salah satu yang menginspirasi saya juga adalah ketika saya diutus oleh perusahaan mempelajari sebuah PLTU di Korea Selatan yang tidak tergangguan. Saya penasaran kira-kira apa sih yang menyebabkan itu. Karena kalau di Indonesia yang namanya PLTU, ya gangguan itu umum. Tapi di Korea Selatan itu, PLTU Koreong namanya, sudah 2 tahun untuk mengalami gangguan. 40 hari di sana, kesimpulan saya, di sana kebanyakan atau mayoritas penduduknya tidak beragama, tapi nilai-nilai spiritual terimplementasi dengan baik. Maka kalau Korea lebih maju dari kita, kira-kira karena nilai-nilai spiritual itu. Kemudian ketika kita bandingkan ke Indonesia, di Indonesia mayoritas beragama, namun masih banyak yang kejebak di ritual. Buku saya ini menggait bagaimana meningkatkan kinerja atau ibadah spiritual dari luar. Kemudian latar belakang saya menulis buku ini juga karena inspirasi dari Dua Astri Dahlan Iskan. Waktu itu beliau di PLN. Keduanya mantan dosen UIN Syarif Hidayatullah.
diskusi sampai jam 2 malam. Kesimpulannya dia bilang, kami yang sekolah di agama karena harus mengikuti pakem, nggak bisa berkreasi. Tapi Bapak yang sekolah di luar agama menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, maka Bapak harus menulis buku. Karena itulah saya menulis buku yang kira-kira memakan waktu 20 jam, cepat sekali memang. Karena saya menulis bukan mengarang. Artinya sesuatu yang sudah terjadi saya tulis kembali. Isi buku ini intinya bagaimana mengoptimalkan energi tubuh kita bisa naik terus dengan tata cara atau bagaimana caranya mengunduh energi Allah. Karena hakikatnya energi Allah itu besarnya luar biasa. Ketika kita berhasil mengunduhnya, maka energi kita juga akan tinggi. Kemudian apa sih sebetulnya mengunduh energi Allah? Intinya ada dua. Pertama, saya sebut vertikal spiritual, dan yang kedua adalah horizontal spiritual. Di agama Islam yang saya anut, vertikal spiritual itu bagaimana caranya kita bisa sinkron dengan energi Allah melalui sholat. Jadi di sholat itu ada kaidah-kaidah yang hampir sama dengan generatornya pembangkit PLN. Sehingga berlatar belakang ini saya mencoba mencari tahu, berobservasi bahwa syarat sinkron itu tetap sama dengan sinkronnya generator, ada 3. Pertama, voltase harus sama. Kedua, frekuensi harus sama. Ketiga, urutan fase harus sama. Ketika hal ini terpenuhi, maka otomatis bisa sinkron. Demikian juga di sholat kita. Karena hakikatnya sholat kita adalah mensinkronkan generator yang ada di tubuh kita dengan energi yang ada di Baitullah. Di Baitullah itu persis juga generator. Orang tawaf itu ketika dia berputar kebalikan arah jarum jam yang mengitari atau mengitari Ka'bah, maka secara ilmu fisika akan timbul fluksi atau gaya gerak listrik. Dan menurut kaidah tangan kanan, maka arahnya ke atas, tersambung energi yang ada. Ketika kita mampu sinkron, maka kita akan ada aliran energi yang dari energi yang ada ke tubuh orang-orang yang sholat. Kemudian yang kedua, horizontal spiritual, intinya adalah bagaimana kita mampu bermanfaat untuk sesama. Lalu apa yang melatar belakangi saya melakukan observasi energi? Karena dari ilmu yang saya pelajari, saya mencoba mengkombin atau memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, di mana sekarang ini mulai terbukti bahwa apa yang disebutkan di Al-Quran dan Hadis banyak yang terbukti. Dan sekarang ini saya mencoba mengkrit dengan melakukan observasi energi. Dulu saya ketika naik haji melakukan observasi energi di pelataran Ka'bah, kemudian di Arafah, kemudian di Raudah. Ternyata energi yang paling besar itu ada di Arafah saat wukuf. Jadi ketika kita punya sistem energi, kemudian kita ada di Arafah saat wukuf, maka otomatis kita kena induksi dari energi orang yang berkumpul di situ. Yang berkumpul tidak hanya orang, tetapi juga ada jin, ada malaikat. Sehingga energi di situ sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya, ketika pulang haji, saya melakukan umrah.
pengukuran energi kepada teman-teman yang pulang haji. Intinya setelah pulang dari sana pasti meninggal, kebanyakan meninggal. Selanjutnya, makhluk adalah mampu memaintain energi yang sudah dia miliki selama prosesi ibadah haji. Manfaat ketika kita mampu mengunduh energi Allah secara keduniaan, ketika energi kita tinggi, maka keinginan kita pun bisa cepat terpenuhi. Kemudian secara ekonomi atau nanti setelah kita mati, karena energinya kekal, maka energi itu dibawa kepada mahsyar ketika kita dikumpulkan di sana. Ketika energi kita tinggi, maka sinar-sinar energi itu nampak. Dan insya Allah orang yang nampak di padang mahsyar itu tidak perlu lagi harus mawat siratal mustaqim. Insya Allah diberi kisah. Itulah manfaat bagaimana kita mampu mengumpulkan energi Allah dengan apa yang telah saya tuliskan. Jadi itu Pak Andi, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Menarik sekali tadi penjelasan dari Pak Haji. Sampai ada energi. Berarti di dalam tubuh manusia itu sebetulnya sudah ada ya Pak energi. Yang disebut energi. Bagaimana kira-kira cara melihatnya Pak Haji? Ya, saya bilang ada tes pen untuk mengukur bagaimana sebetulnya kita punya listrik, punya energi. Kelihatan ya? Coba Bapak tes. Ya, Ya, jadi ternyata kita sesungguhnya sudah punya energi. Kalau kita yakin dulu sebelum baca buku itu bahwa kita punya energi. Ketika kita sudah yakin, nanti akan sinkron dengan apa yang saya tulis. luar biasa sekali. Kemudian kalau bagaimana cara mengobservasi jika seseorang itu energinya kecil atau energinya besar itu bagaimana? Saya menggunakan dua alat. Alat yang satu ini hanya mengetahui kita ada listriknya apa enggak, ada energinya. Jadi kalau orang mati, insya Allah ya nggak bakal nyala. Artinya kita orang itu punya energi. Energi rata-rata orang yang belum ngapa-ngapain itu 10 ya. Ada yang begitu. Nah, untuk mengetahui kualitas, kebetulan saya diberi alat oleh yang Maha Kuasa. Jadi ketika saya sholat tahajud begitu, itu ada kayak tegangan getaran. Ini saya manfaatkan untuk informasi energi. Saya bisa mengetahui energi sama waktu saya memanfaatkan di tataran Ka'bah. Kalau di Indonesia berdoa kayaknya di tengah ini aja, tapi ketika di tataran Ka'bah itu sampai telapak. Demikian juga di Raudhah. Namun yang saya cukup kaget ketika di Arafah, padahal keadaan seperti itu full di lapangan. Artinya bahwa kalau saya sudah berjalan, kenapa haji harus ada di Arafah? Karena kita kan bisa beli aja. Karena tadi saya sebutkan di sana berkumpulnya manusia yang jutaan itu berapa kemudian berkecil, kemudian kita mereka. Jadi itu energinya sangat tinggi. Ketika kita ada di sana, maka kita akan induksi. Jadi luar biasa sekali. Menjadikan saya pribadi ingin segera melakukan ibadah haji. Baik, kemudian kalau dia dari aplikasinya, kalau ada di dunia ini yang tidak punya tujuan, ingin punya
rumah, mobil, atau yang dalam suatu perusahaan ingin bisa maju. Kira-kira bagaimana cara mendorong atau mengunduh energi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengunduh energi awal itu ada dua, lewat spiritual, horizontal spiritual maupun vertikal spiritual. Intinya keinginan kita akan terpenuhi bila ini berhasil sinkron. Terpenuhinya tergantung kualitas dari kalau energinya yang bisa diunduh itu gede, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu lebih pendek. Tapi kalau kecil, ya lebih panjang. Intinya tadi vertikal spiritual itu di Islam sholat. Di itu mungkin sebenarnya kemudian di teman-teman maskarnya itu pertukuan doa. Ini dia monggo karena energi ini kan tidak membatasi agama manapun. Bicara spiritual itu tidak bicara agama, hanya pendekatannya yang agama. Tadi saya menggunakan pendekatan Islam karena saya memang beragama Islam, sehingga memang pendekatan yang paling gampang ilmu yang saya kuasai seperti saran dari seorang ahli tadi. Jadi kalau saya perhatikan, kira-kira itu semacam identitas dari dunia seperti spiritual education, kegiatan spiritual, kemudian kreativiti, kegiatan kreativitas, fisikal dan IT serta hikmah. Itu kira-kira memang kaitannya seperti itu atau bagaimana? Ya, goal dari potensi energi yang bagi kita adalah spiritual. Artinya apa? Kita sudah mampu memanfaatkan IQ kita, EQ kita, safety kita maupun physical kita. Artinya ini memang spiritual person ini katanya orang yang beruntung adalah yang memiliki itu. Jadi tidak tergantung pada tadi IQ itu hanya salahnya. Kalau orang sukses karena IQ, kalau tidak IQ, betul. Sehingga otomatis ketika kita mampu memanfaatkan tadi clue yang kita mampu create untuk mengundang energi Allah, maka spiritual kita jadi bagus, energi kita jadi bagus, keinginan kita jadi terpenuhi. Namun perlu catat bahwa energi yang gede, yang besar itu karena kemampuan kita untuk ikhlas. Artinya keinginan itu tidak semata-mata untuk diri saya, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang ada dalam buku bisa diaplikasikan untuk kepentingan, untuk tujuan pribadi, tujuan perusahaan maupun suatu organisasi yang sangat luar biasa ini. Dan bagaimana kekuatan spiritual quotient itu bisa merangkum semua kecerdasan yang ada. Kalau kita lanjutkan diskusi ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Book review kali ini akan kami akhiri. Nanti akan ada sesi lanjutannya adalah seminar dan training. Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik atau berminat untuk membeli buku ini, bisa menghubungi kontak person yang ada. Dan jangan lupa, bagi yang beruntung akan buku tersebut akan ditandatangani langsung oleh Bapak Haji S. Suharto. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Terima kasih Pak Haji telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.